Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam pelajaran TIK kelas 1 tentang program WordPad. Untuk pembahasan kali ini, kita akan belajar tentang ikon-ikon pada program WordPad. Mari kita belajar sama-sama. Berikut adalah tampilan dari bagian-bagian jendela program WordPad. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa ada 7 bagian dari program WordPad. Dari title bar, control button, menu bar, grup atau kumpulan ikon-ikon, ruler, area kerja, dan zoom tool. Letak ikon pada WordPad. Ikon-ikon pada WordPad terletak di dalam menu bar dan dikelompokkan dalam grup. Masih ingat ya, bahwa grup merupakan kumpulan dari beberapa ikon. Kemudian, ikon juga terdapat pada tombol WordPad. Kita lihat pada 2 gambar di bawah ini. Yang sebelah kiri merupakan tampilan menu WordPad pada sistem operasi Windows 7. Yang sebelah kanan merupakan tampilan menu WordPad pada sistem operasi Windows 10. Seperti kalian lihat di buku, bahwa yang ditampilkan atau yang dijelaskan di buku merupakan program WordPad Windows 7, maka terdapat tombol WordPad di sebelah kiri menu Home. Sedangkan program WordPad Windows 10 di sebelah kiri menu Home merupakan menu File. Kedua menu tersebut sama-sama memiliki ikon-ikon yang digunakan untuk pengelolaan atau pengaturan dokumen. Berikut ini ikon-ikon yang terdapat pada tombol WordPad ataupun pada menu file. Ada 9 ikon yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada ikon New, bentuknya seperti kertas kosong berwarna putih yang digunakan untuk membuat dokumen baru. Kemudian ada ikon Open yang gambarnya seperti buku terbuka. Fungsinya untuk membuka dokumen yang pernah disimpan. Kemudian ada ikon Save bergambar seperti disket untuk menyimpan dokumen. Lalu ada ikon Save As bergambar seperti disket, ada pensilnya yang berfungsi untuk menyimpan dokumen dengan nama lain. Kemudian ada ikon print, gambarnya sebuah printer digunakan untuk mencetak dokumen. Lalu ada ikon page setup, bergambar seperti printer, ada kertasnya untuk pengaturan halaman. Kemudian ada send in email, berfungsi untuk mengirim salinan dokumen ke email. Kemudian ada ikon About WordPad yang bisa kita gunakan untuk melihat tentang aplikasi seputar program WordPad. Dan yang terakhir ada ikon Exit yang berguna atau berfungsi untuk menutup jendela program WordPad. Berikut ikon-ikon yang terdapat pada menu bar di dalam program WordPad. Yang pertama ada menu Home dengan 5 grup di dalamnya, yaitu grup clipboard, grup font, grup paragraph, grup insert, dan grup editing. Yang kedua, menu View
memiliki 3 grup, yaitu grup zoom, grup show or hide, dan grup setting. Ikon-ikon pada menu home. Kita bahas ikon-ikon yang terdapat pada grup clipboard. Dalam grup clipboard ada 3 ikon, yaitu ikon cut, ikon copy, dan ikon paste. Ikon cut bergambar seperti gunting yang fungsinya untuk memindahkan teks. Ikon copy bergambar seperti 2 buah kertas atau 2 lembar kertas, berfungsi untuk menggandakan teks. Kemudian ikon paste bergambar seperti kertas dan papan yang berfungsi untuk menempelkan hasil cut dan copy. Ikon-ikon pada menu home grup font. Dalam grup font terdapat 12 ikon di dalamnya. Yang pertama, ada ikon font. Gambarnya seperti sebuah kotak yang di dalamnya ada tulisan. Disebut dengan ikon font yang berfungsi untuk memilih jenis huruf. Hati-hati bahwa nama yang terdapat di dalam kotak itu bukan nama font, melainkan itu salah satu jenis huruf yang ada di dalam ikon font. Lalu ada ikon font size, bergambar sebuah kotak yang di dalamnya ada angka. Untuk memilih ukuran huruf, jika kita klik tanda panah pada ikon font size, maka akan terdapat beberapa ukuran huruf di dalamnya. Kemudian ada ikon grow font, bergambar seperti huruf A, ada panah menunjuk ke atas, berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf. Kemudian ada ikon shrink font, hampir mirip dengan ikon grow font, namun huruf A-nya kecil dan ada tanda panah mengarah ke bawah, berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf. Kemudian ada ikon bold yang bergambar seperti huruf B tebal, berfungsi untuk membuat huruf tebal. Kemudian ada ikon italic dengan huruf I miring untuk membuat huruf miring. Kemudian ada ikon underline bergambar huruf U yang bergaris bawah. Fungsinya untuk membuat huruf bergaris bawah. Kemudian ada ikon strike through bergambar seperti huruf ABC dan ada garis tengah yang mencoret teks tersebut. Fungsinya untuk memberi garis lurus di tengah teks. Kemudian ada ikon subscript untuk membuat tulisan atau angka menjadi lebih kecil dan berada di bawah. Kebalikannya yaitu ikon superscript untuk membuat tulisan atau angka menjadi lebih kecil dan berada di atas. Kemudian ada ikon font color yang bergambar huruf A dan di bawahnya ada garis warna yang berfungsi untuk mewarnai huruf. Kemudian yang terakhir ada ikon text highlight color yang berfungsi untuk menandai teks dengan warna latar belakang. Ikon text highlight color ini sama dengan kita menggunakan stabilo saat kita menulis. Ikon-ikon pada menu home grup paragraf. Ada 9 ikon. 1. Ikon decrease indent untuk menggeser baris kedua agar ke kiri, digunakan untuk pembatalan paragraf. Kemudian ikon increase indent untuk menggeser
baris kedua agar masuk ke kanan untuk membuat paragraf. Kemudian ikon Start a List untuk membuat paragraf bersimbol atau bernomor. Kemudian ikon Line Spacing untuk mengatur jarak atau spasi antar baris. Yang kelima, ikon Align Text Left untuk membuat teks rata kiri. Yang keenam, ikon Center untuk membuat teks rata tengah. Yang ketujuh, ikon Align Text Right untuk membuat ikon rata kanan. Yang kedelapan, ikon Justify untuk membuat teks rata kanan kiri. Yang terakhir, ikon Paragraph untuk mengatur paragraf. Ada 4 ikon yang sering digunakan dalam grup paragraf, yaitu ikon Align Text Left, ikon Center, ikon Align Text Right, dan ikon Justify. Keempat ikon tersebut dinamakan sebagai ikon pengaturan paragraf. Ikon-ikon pada menu Home, Group Insert. Ikon-ikon pada grup insert ini digunakan untuk memasukkan beberapa objek ke dalam dokumen WordPad. Ada 4 ikon yang terdapat pada grup insert. Yang pertama, ikon Picture untuk menyisipkan gambar ke dokumen. Yang kedua, ikon Paint Drawing untuk membuka program Paint atau memasukkan gambar dari program Paint. Yang ketiga, ikon Date and Time untuk memasukkan tanggal dan waktu ke dokumen. Yang keempat adalah ikon Insert Object untuk memasukkan objek dari program lain. Ikon-ikon pada menu Home, Group Editing. Group Editing merupakan grup terakhir pada menu Home. Ada 3 ikon di dalam grup editing. Yang pertama, ikon Find, bergambar seperti teropong, berfungsi untuk mencari kata pada ketikan di dalam dokumen. Yang kedua, ikon Replace, berfungsi untuk mengganti teks yang dipilih. Yang ketiga, ikon Select All untuk memilih atau menyeleksi semua objek yang terdapat di dalam dokumen WordPad. Setelah kita mengetahui ikon-ikon pada menu Home, selanjutnya kita akan mengetahui ikon-ikon pada menu View. Ikon-ikon pada menu View grup Zoom. Ada 3 ikon di dalam grup Zoom. Yang pertama, ikon Zoom In yang berfungsi untuk memperbesar tampilan area kerja. Yang kedua, ikon Zoom Out untuk memperkecil tampilan area kerja. Yang ketiga, ikon 100% untuk mengatur tampilan area kerja ke ukuran normal, yaitu 100%. Ikon-ikon pada menu View grup Show or Hide. Ada 2 ikon, yaitu ikon ruler dan ikon status bar. Ikon ruler untuk menampilkan atau menyembunyikan ruler. Ikon status bar untuk menampilkan atau menyembunyikan status bar. Ikon-ikon pada menu View Group Settings. Group Settings adalah grup terakhir pada menu View. Terdapat 2 ikon di dalam grup Settings, yaitu ikon Word Wrap, berfungsi untuk mengubah tampilan teks pada area kerja, tetapi tampilan tersebut tidak berpengaruh saat kita mencetak dokumen.
Yang kedua, ada ikon Measurement Unit yang berfungsi untuk memilih unit pengukuran penggaris dan pengaturan halaman.